Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di acara Pelita Hati. Ya, Pak Ustadz bisa lanjutkan materinya yang tadi. Baik. Untuk amalan yang ketiga yang baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama yang diamalkan amalan utama tersebut yang ketiga adalah bersedekah. Jadi banyak-banyaklah bersedekah. Karena dalam hadis ataupun Al-Quran banyak disebutkan keutamaan terhadap orang-orang yang bersedekah. Bahkan disinggung dalam Al-Quran. Bagaimana sekiranya orang mati tersebut dihidupkan kembali, maka amalan utama, amalan yang dia pertama mereka amalkan adalah bersedekah. Sekiranya mereka dihidupkan. Mereka tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sholat atau apa, tetapi yang akan diminta oleh orang mati sekiranya orang mati tersebut dihidupkan kembali, diberikan waktu beberapa menit mungkin untuk hidup di dunia ini, maka yang amalan yang akan mereka lakukan adalah bersedekah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Munafikun, surah ke-63 pada ayat yang ke-10. Wa'anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Jadi itu, wa'anfaqu, dan infakkanlah sebahagian daripada harta kalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ajal sudah tiba baru mengatakan fa saddaqa wala yuakhirallahu nafsa, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurku, fa saddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah seperti orang-orang yang senantiasa bersedekah. Jadi seperti itu. Sekiranya orang mati tersebut, maka sesuai dengan ayat ini bahwa fa saddaqa wa akum minas solihin. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'mal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak mengundur kematian dan tidak memajukan. Wa anfaqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakum fayaqula. Jangan sampai kita mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani. Sekiranya engkau ya Allah memanjangkan umurku sedikit, laula akhartani ila ajalin qarib, terhadap ajal yang sudah tiba ini, maka sekiranya engkau memberikan saya waktu mungkin 1 menit, 2 menit atau 1 jam, fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah. Nah, jadi itu termasuk amalan yang utama, yaitu bersedekah. Dan dengan bersedekah tersebut menunjukkan kepekaan sosial kita kepada sesama manusia yang membutuhkan sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 amalan utama. Jadi yang pertama tadi adalah melaksanakan sholat sunnah. Kemudian yang kedua adalah senantiasa tilawatil Quran atau mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah. Jadi Pak Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa mengamalkan 3 amalan ini, apalagi di kalangan anak muda? Jadi baik. Jadi terhadap 3 amalan ini, memang jangankan anak muda atau orang tua, orang-orang yang soleh saja, orang-orang yang istilahnya, mungkin keagamaannya begitu bisa dikatakanlah orang soleh, itu agak berat menjalankan amalan ini. Kenapa? Banyak godaannya, banyak rintangannya, terutama seumpama sholat sunnah. Mungkin misalnya, ini kan cuma sholat sunnah, atau membaca Al-Quran. Banyak orang melalaikan membaca Al-Quran, atau mungkin bersedekah karena mungkin merasa dia sudah soleh, sudah banyak amalannya, tidak perlu lagi mengamalkan amalan ini. Padahal ini adalah amalan utama yang senantiasa tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya dan para ulama. Yaitu mereka senantiasa tidak mau meninggalkan sholat sunnah. Karena bagaimana yang tadi mengindikasikan jangan untuk meninggalkan sholat wajib, sholat sunnah saja tidak mau dia abaikan, dia bersungguh-sungguh, apalagi tentu dengan sholat wajib. Terutama juga dengan membaca Al-Quran, senantiasa membaca, bagaimana janji Rasulullah SAW ketika membaca 1 huruf, ganjarannya sampai berapa kali, 10 sampai 700 kali. Jadi apalagi di kalangan anak muda. Jadi apabila ada kita ingin bersemangat, maka supaya bersemangat terhadap 3 amalan ini atau terutama anak muda, maka dekatkan dari diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan
ingin mendapatkan keutamaan tersebut. Karena apabila kita bisa melaksanakan, karena ini bukan amalan sembarangan, bukan amalan sembarangan. Jadi apabila ada anak muda yang bisa mengamalkan amalan ini sangat luar biasa. Karena kenapa? Jangankan anak muda yang biasa-biasa saja, mungkin orang awam kurang paham, orang-orang soleh saja belum tentu bisa memaksimalkan 3 amalan ini. Jadi 3 amalan ini memang agak berat. Karena mungkin istilahnya kan amalan sunnah saja, tidak wajib. Sehingga banyak orang padahal ketiga amalan ini banyak hadis ataupun Al-Quran menjelaskan tentang keutamaan 3 amalan ini. Jadi agar supaya kita bisa mengamalkan 3 amalan tersebut, yaitu dengan banyak membaca literatur tentang bagaimana ketika seseorang mendapat bisa mencapai surga dengan mengamalkan 3 amalan ini, akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika bisa mengamalkan ketiga amalan ini. Baik pemirsa acara Pelita Hati, kita sudah mengambil kesimpulan dalam pembicaraan barusan bahwa kita harus mengamalkan 3 amalan ini. Terima kasih tausiah dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan meneduhkan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.